Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang vektor matematika SMA atau SMK. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang konsep vektor, bagaimana cara menggambar vektor, dan bagaimana notasinya. Yang pertama adalah konsep vektor. Nah, untuk memahami konsep vektor, kita misalkan di sini Adi berangkat dari kota Tabanan, simbolnya adalah T, kemudian menuju kota Gianyar, saya kasih simbol G, kemudian melewati atau melalui kota Denpasar, saya kasih simbol D. Nah, jarak dari kota Tabanan menuju Gianyar ini adalah 50 km. Kemudian setelah dia sampai di Gianyar, dia balik lagi menuju kota Denpasar. Nah, ini jaraknya sejauh 20 km. Dari sini kita akan mengetahui atau membedakan pengertian tentang jarak dan perpindahan. Nah, apakah itu jarak? Kalau kita perhatikan cerita tadi atau ilustrasi tadi, jarak yang ditempuh Adi dari kota T menuju ke kota G, kemudian balik lagi sampai ke kota D. Dengan demikian, jarak yang dia tempuh dari kota T ke kota G kemudian balik lagi ke kota D adalah 50, dan ini saya simbolkan TG ditambah GD ya, jadi sama dengan 50 ditambah 20 sama dengan 70 km. Nah, sekarang bagaimana dengan perpindahannya? Jadi TG ditambah GD itu sama dengan 50 ditambah min 20. Nah, ini karena perpindahan jadi memperhatikan arah. Jadi begitu dia sampai di kota G, balik lagi ke kota D. Jadi kembali lagi ke kota D, berbalik arah itu kita simbolkan dengan min. Jadi min 20 ya. Sehingga hasilnya adalah 50 tambah min 20 sama dengan 30 km. Dari sini kita dapat memahami bahwa vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar atau panjang dan juga mempunyai arah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa besaran itu ada dua ya. Jadi ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Nah, ini besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya adalah jarak, waktu, luas, volume, daya, kelajuan, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memperhatikan arah. Contohnya misalnya adalah perpindahan. Ada kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Yang kedua adalah bagaimana cara menggambar vektor. Di sini vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Jadi di sini ada sebuah anak panah, ini arahnya. Nah, di sini ada pangkal ya, ini pangkalnya. Jadi mulainya dari sini itu menunjukkan titik awal sebuah vektor atau memulainya. Kemudian ini adalah panjangnya. Jadi panjang vektor ini menunjukkan besarnya berapa atau nilainya itu berapa. Kemudian yang terakhir itu ada arahnya. Nah, ini tanda panah ini menunjukkan arahnya ya. Yang ketiga adalah notasi vektor. Di sini ada sebuah vektor, jadi titik awalnya kita namai adalah A, kemudian di ujungnya adalah titik B. Nah, vektor ini kita namai dengan vektor AB. Jadi notasinya atau cara menuliskannya di sini adalah dengan huruf kapital ya. Jadi huruf kapital, kemudian di atasnya ini ada tanda panah. Ini artinya vektor dari A menuju ke B. Kemudian kalau ada vektor seperti ini, jadi arah panahnya begini, titik awalnya ada di B, kemudian ujungnya ada di A. Jadi cara menuliskannya ini adalah vektor BA. Jadi di atasnya ada strip panah begini, kemudian BA artinya adalah vektor ini dari B menuju ke A. Vektor juga bisa ditulis dengan menggunakan huruf non kapital atau biasanya huruf kecil gitu ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Misalnya vektor U. Nah, vektor U-nya U kecil, tapi di atasnya dikasih garis panah. Kemudian bisa juga menulisnya seperti ini. Jadi ini vektor U, atau di bawahnya dikasih garis bawah. Ini juga simbol atau notasi vektor.
Bisa juga ada yang menuliskannya dengan huruf tebal, begitu saja, jadi ini vektor U juga. Berikutnya adalah notasi vektor di R2. Jadi di R2 ini maksudnya adalah pada bidang gitu ya. Jadi nomor 1, nyatakan vektor-vektor berikut dalam bentuk matriks. Jadi ada vektor A, B, C, D, dan E. Bagaimana notasinya? Jadi notasinya itu bisa ditulis dalam bentuk matriks ya. Nah, ini yang A, vektor A di sini sama dengan 3, 4. Ini penulisan dalam bentuk matriks. Jadi ada kurung begini, kemudian atasnya 3, bawahnya 4. Di mana atasnya ini dia menunjuk pada atau menyatakan arah kanan, kalau yang plus itu ke kanan, atau kiri. Kalau yang min itu adalah ke kiri. Kemudian yang bawahnya ini menyatakan arah atas. Jadi atau atas itu plus, kemudian kalau bawah itu min. Jadi yang di atas ini saya ulangi lagi menyatakan arah kiri kanan, kemudian yang bawah ini menyatakan arah atas atau bawah. Jadi kalau kita perhatikan di sini vektor A ya. Jadi gimana cara mendapatkan 3 dan 4 ini? Mari kita perhatikan di sini vektor A ya. Jadi ini vektor A seperti ini dia bentuknya. Nah, untuk menyatakannya dalam bentuk matriks, kita perhatikan pangkalnya ya. Di sini pangkalnya di bawah ini. Kemudian, yang pertama kita harus lihat dia arahnya ini menuju ke kiri apa ke kanan dari pangkal ini. Yang pertama adalah menuju ke kanan. Nah, sejauh berapa langkah di sini kita perhatikan kotaknya. 1, 2, 3. Jadi dia melangkah sejauh 3. Kemudian, ya ini 3-nya kita tulis di sini, gitu ya. Berikutnya adalah kita perhatikan arahnya setelah dia ke kanan sampai di sini menuju kemana? Ke atas apa ke bawah? Kalau kita perhatikan dia menuju ke atas. Sejauh berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Nah ini sejauh 4 kotak, artinya kita tulis di sini ya. Jadi di sini 4. Berikutnya adalah vektor B. Kita perhatikan di sini pangkalnya ada di sini ya. Nah, yang pertama kita harus perhatikan dia menuju ke kiri apa ke kanan. Kalau kita lihat di sini arah panahnya di sini, berarti yang pertama dia menuju ke kanan. Sejauh berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu menuju ke atas atau ke bawah. Kalau kita perhatikan di sini menuju ke atas ya, sejauh 2 kotak. 1, 2. Dengan demikian dapat kita tulis atau notasinya adalah seperti ini ya. Atau bisa juga sih ditulis biasanya dengan bentuk matriks yang seperti ini ya, ke samping. Atau juga bisa ditulis dalam bentuk I sama J. Jadi vektor B sama dengan 9I ditambah 2J. Yang berikutnya adalah vektor C. Yang pertama ini kita lihat pangkalnya di sini ya. Kemudian arah ke kiri apa ke kanan, kita perhatikan dia ke kiri sejauh 2 kotak. Kemudian ke atas apa ke bawah, kita lihat arah panahnya ke bawah ya. Ini sejauh 1, 2, 3, 4. Jadi sejauh 4 kotak, notasinya adalah min 2 karena dia ke kiri, kemudian ke bawah, jadi min 4. Jadi vektor C notasinya adalah min 2 dan min 4, atau bisa ditulis seperti ini. Kemudian adalah vektor D ya. Kalau kita perhatikan pangkalnya adalah di sini, kemudian kita lihat arahnya menuju ke kanan. Jadi yang pertama kita perhatikan di sini ke kiri apa ke kanan. Jadi ke kanan sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu arah atas bawahnya tidak ada. Jadi sampai di sini saja ya. Sampai ke arah kiri kanan saja, atas bawahnya nggak ada. Dengan demikian, notasinya dapat kita tulis vektor D itu adalah 6, 0. Jadi ini arah kiri kanannya itu 6, kemudian atas bawahnya dia tidak ada, artinya kita tulis dia 0. Atau bentuk lainnya seperti berikut ya. Jadi vektor D itu sama dengan 6I. Yang terakhir adalah vektor E ya. Jadi yang pertama kita perhatikan pangkalnya di sini, kemudian arahnya ke kiri apa ke kanan. Jadi ini arahnya ke kanan ya, sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Berikutnya
arahnya setelah ke kiri ke kanan, kita perhatikan ke atas apa ke bawah. Ternyata anak panahnya mengarah ke bawah sejauh 1, 2, 3, 4. Jadi notasinya bisa kita tulis vektor I itu adalah 7 dan min 4. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Yang kedua ini kebalikannya dari yang tadi ya. Kalau yang tadi itu ada gambarnya, kemudian buat notasinya. Sedangkan yang ini ada notasinya, buatlah gambarnya. Nah, untuk yang vektor A, kita mulai dari ini ya, notasinya ada min 5, 3. Kalau yang atas itu menyatakan ke kiri kanan, kalau yang bawah ini menyatakan ke atas apa ke bawah. Misalkan vektor A itu, kita mulai dari pangkalnya di sini, titiknya ya. Nah, yang atas ini menyatakan ke kiri kanan karena dia negatif, berarti dia menyatakan ke kiri. Ke kiri sejauh, kita lihat di sini, ke kiri sejauh 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah ke kiri, yang ini 3 ini menyatakan ke atas apa ke bawah. Karena positif, dia berarti ke atas ya, sejauh 3. 1, 2, 3. Nah, sampai di sini. Dengan demikian, vektornya adalah seperti berikut. Untuk vektor AB, kita perhatikan di sini notasinya adalah 2 dan min 8. Misalnya kita mulai pangkalnya adalah di sini. Kemudian 2 itu menyatakan ke kanan ya. Jadi ke kiri apa ke kanan, karena dia ini positif, berarti dia ke kanan itu sejauh 2 ya. Kita gambarkan sejauh 2 kotak. 1, 2. Nah, setelah itu min 8 ini menyatakan ke arah atas apa ke bawah. Karena dia min, jadi ke arah bawah sejauh 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan demikian vektornya adalah seperti berikut. Vektor U adalah 9, 4. Misalkan kita mulai dari pangkalnya di sini ya, dari titik tersebut, kemudian dia bergerak ke kanan sejauh 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu dia bergerak ke atas ya, karena ini positif, jadi dia ke atas sejauh 4 ya. Kita perhatikan 1, 2, 3, 4. Nah, dengan demikian vektornya adalah seperti berikut ini. Yang terakhir adalah vektor D, yaitu min 2i, min 4j. Kita ubah dulu dalam bentuk matriks, yaitu min 2 dan min 4. Nah, berikutnya kita mau menggambar vektor D, misalkan pangkalnya ada di sini ya. Yang pertama adalah ini min 2, artinya ke kiri apa ke kanan, karena dia min, berarti dia ke kiri ya, sejauh 2. Kita perhatikan 1, 2. Setelah itu min 4 ya. Min 4 artinya dia yang ini bergerak ke bawah ya, karena dia min, jadi dia bergerak ke bawah sejauh 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dengan demikian vektornya adalah seperti berikut ini.